keistimewaan agama Islam dibanding agama lain? Kalau dibilang keistimewaan ya banyak sekali. Ini gak kena dihitung saking banyaknya. Yang paling istimewa apa ya? Masa istimewa? Ya wis dianggap aja paling istimewa adalah kebenaran. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din atau agama indallahi di sisi Allah adalah Islam. Agama maksudnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Islam itu sejak Nabi Adam, bukan hanya Nabi Muhammad. Lah terus akhirnya orang-orang yang beragama lain itu memberi nama macam-macam. Ono sing Nasrani, ono sing Kristen, ono sing Hindu, Buddha. Padahal sebenarnya semuanya itu adalah Islam. Nabi Ibrahim itu juga agamanya Islam. Gitu. Nah, yang benar adalah agama Islam, tidak ada agama lain. Semuanya salah. Cuma memang agama-agama lain itu juga mengajarkan kebaikan. Makanya kalau misalnya orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu, dan lain-lain, kalau taat kepada agamanya, mereka menjadi orang yang baik. Tapi tidak menjadi orang benar. Karena agamanya sudah salah. Gitu. Kenapa agama salah? Karena mereka ganda, mereka musyrik. Mereka berbuat syirik. Tuhan kita siapa? Allah. Hanya Allah satu. Esa. Nggak ada duanya. Tapi Tuhan mereka, misalnya seperti orang Kristen, ada siapa? Tuhan Yesus, Tuhan Allah, terus Tuhan Roh Kudus, 3. Bingung no 3. Gitu. Jadi Tuhan kita itu hanya satu, nggak bingung. Makanya orang yang berislam seharusnya mengenal siapa Tuhannya sehingga hidupnya tenang, hatinya tenang. Karena hanya mengenal satu Tuhan, nggak bingung. Itu. Jadi kalau dibilang keistimewaan, wah ya nggak ada ambut-ambut. Jelas istimewa, sangat istimewa agama Islam. Jangankan agamanya, ajarannya, nabinya saja itu istimewa. Semuanya istimewa di dalam Islam. Gak iso dihitung. Ya. Ayo. Wakaf itu apa? Wakaf itu sesuatu yang diberikan untuk kepentingan umum. Itu wakaf. Misalnya, nah ini kan dulu tanahnya Pak Mantan diwakafkan untuk dibikin masjid, kan begitu. Terus jalan itu, yang jalan dari rumah Pak Mantan terus ke selatan sampai nembus omahe Rafa. Nah, itu tanahnya Makti sama tanahnya Pak Pardi. Itu diwakafkan untuk umum, dilewati banyak orang boleh. Selama banyak orang yang melewati, 2 orang ini yang mewakafkan jalan itu mendapatkan pahala. Selama-lamanya jalan itu dipakai, selama itu juga dikirim pahala. Jadi Makti leha-leha umpomo ya, tapi ini umpomo saja. Pak Ti sama Pak Di itu enggak sholat. Umpomo ini, dia mendapatkan pahala yang besar walaupun enggak sholat. Kenapa? Ya karena dia mewakafkan
Jalan yang tiap hari bisa digunakan berapa puluh kali orang wirawiri, berapa ratus kali orang wirawiri lewat jalan. Belum lagi masjid. Orang yang mewakafkan, ini dengan catatan asal Islam. Yang pertama syaratnya harus Islam dulu agamanya. Kalau orang agama lain mewakafkan buat masjid, buat jalan, buat sekolahan, buat madrasah, no, tidak ada pahala. Karena dari dasarnya saja agama mereka sudah salah. Nah, akhirnya tidak ada pahala. Karena agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Maka ajaran-ajarannya, kebaikan-kebaikannya tidak diakui kalau bukan Islam. Itu syarat pertama. Yang kedua, ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Karena Allah, mencari ridho Allah saja. Iki dalan ben wong-wong iso tanahku sekian meter tak kena warga, tak kekno tonggo-tonggo, tak kekno untuk jalan umum. Biar tonggo-tonggo enggak terlalu jauh mubeng-mubeng rono-rono, wis tak kei jalan kene. Tiap hari jalan itu dipakai, tiap hari orang itu mendapatkan pahala. Syarat pertama harus Islam dulu, yang kedua harus ikhlas. Nah, sekarang kayak masjid, kayak jalan, kayak sekolahan, kayak apa saja, kalau tidak ikhlas, tidak ada pahala. Walaupun tiap hari masjidnya dipakai untuk sholat, artinya tidak ada pahala bagi orang yang mewakafkan. Tidak ada pahala. Nanti di akhirat 3 orang dipanggil oleh Allah. Yang pertama, orang yang dermawan. Apa dermawan itu? Loman. Duit nyoh, duit nyoh. Barang iki dijaluk wong kekno. Apa niki dijaluk wong kekno PN. Itu loman, dermawan. Dipanggil oleh Allah. Terus ditakoni oleh Allah. Apa yang kamu lakukan selama hidupmu? Aku memberikan segala yang mereka butuhkan, ya Allah. Buat apa engkau melakukan itu, kata Allah? Yaitu untuk mencari ridho, cari Allah. Bohong kamu. Karena Allah kan mengetahui isi hati. Malaikat tidak mengetahui. Malaikat yang mencatat di kanan namanya Raqib, yang di kiri namanya Atid. Raqib dan Atid mencatat kebaikan, mencatat keburukan. Ini nggak tahu isi hatimu. Pokoknya Fanu memberi jajan nang koncone dicatat ngono tok. Padahal hatimu ada keinginan untuk dipuji. Nah, itu namanya tidak ikhlas. Ngerti ya? Kalau ikhlas itu ngene, koncoku sakjane gak duwe-duwe koyoke, gak sangu koyoke, aku duwe jajan lebih, nah tak kekno nang koncoku ae. Wis mari ngono wis enggak ada hati macam-macam, yes, hanya karena kasih sayang nang koncone. Itu namanya ikhlas. Nah, lek sik ana embel-embel engko arek golek duwe, aku ya njaluk. Nah, itu jenenge njaluk balesan, itu tidak ikhlas. Nah, kalau sudah seperti itu tidak ada pahala. Wakaf, dermawan, atau apapun itu harus ikhlas. Khusus satu perbuatan atau ibadah yang tidak ikhlas pun dapat pahala. Apa itu? Sholawat. Kalau kamu baca sholawat tidak ikhlas pun, gak khusyuk pun tetap dapat pahala. Itu keistimewaan dari sholawat. Jadi banyak-banyak sholawat ambil petan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambil apa nyodok bola ya. Cetok Allahumma sholli ala sayyidina. Itu gak ikhlas, gak khusyuk.
tapi tetap dapat pahala. Itu kesini. Nah, ya. Imam Mahdi sekarang berada di mana? Nah, dorong mayai. Belum. Imam Mahdi itu keluar kalau sudah keluar gonjang-ganjing di Mekah. Nanti Mekah itu, Ka'bahnya itu akan dihancurkan oleh orang-orang kayak saiki apa jenenge ya? Sing daerah kelaparan lho apa jenenge? Duduk Sudan. Ya saudara ngono kan daerah benua apa? Benua Afrika. Dia tahu dipimpin Idi Amin. Ya Allah, apa jenenge itu? Abang nonton film itu. Rise and Fall of Idi Amin. Timbul dan tenggelamnya Idi Amin. Lali. Jenenge ibu kota ya apik ngono lho, negara lali. Nah, itu nanti orang dari sana wong ireng awake, cilik kuru wonge dukur tapi nggawa palu gede. Nggawa bodhem. Tadi gak baik ditutup gitu. Itu orang yang menghancurkan. Kalau sudah ada gonjang-ganjing di Mekah dan Madinah, itu mulai akan keluarnya Dajjal. Nah, di saat itulah Allah orang-orang membaiat orangnya asali biasa ini gak roh saiki, gak ono wong roh. Yang akan diangkat menjadi Imam Mahdi itu nggak ada yang tahu. Wong biasa, tapi wong soleh, wong api, akhlaknya wong api. Nah, terus melihat dari ciri-cirinya, orang ini memang ciri-cirinya adalah ciri-ciri Imam Mahdi. Itu ada gak salah ciri-ciri Imam Mahdi ada 14. Itu dari Rasulullah yang memberikan ciri-ciri. Itu turunan langsung cucunya Rasulullah. Kok kayak saiki ngono Habib lah. Imam Mahdi. Nah, kemudian karena beliau Imam Mahdi ini jenenge sapa? Muhammad bin Abdullah. Persis seperti Nabi Muhammad. Itu salah satu cirinya. Wajahnya juga mirip dengan wajahnya Nabi Muhammad. Detek rambutnya semua orang ini mirip dengan Nabi Muhammad. 14 ciri itu ditunjukkan. Kemudian dia datang dari arah timurnya Mekah maksudnya. Berarti timurnya Mekah mungkin ya Indonesia sana kan? Indonesia kan timurnya Mekah. Mekah itu di sana, ya kan? Kita menghadap ke sana kan? Nah, berarti timurnya Mekah ya bisa jadi dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang dan sebagainya. Ini kan timurnya Mekah. Nah, dia datang dari arah timur. Kemudian ada orang yang datang dari arah timur dan cirinya persis seperti ciri yang sudah diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang pada membaiat Muhammad bin Abdullah ini. Ini wedi. Dibaiat wong akeh ngene jero Mekah iku wedi. Gak gelem. Tapi akhirnya di satu malam saja Allah merubah hati orang ini. Muhammad bin Abdullah. Dia merasa nggak mampu untuk mengalahkan Dajjal, pasukan dari Dajjal, pengikut Dajjal. Dia merasa nggak mampu. Terus tapi Allah memberikan kelebihan pada dia, hatinya dibuat sanggup untuk melawan pasukan Dajjal. Akhirnya besok pagi mau dia dibaiat oleh orang-orang di Mekah, di sekitar Ka'bah, di sampingnya Ka'bah. Mereka membaiat Muhammad bin Abdullah. Kemudian dia memegang dikasih pedang, perang, memimpin pasukan muslim untuk berperang melawan pasukan Yahudi
dan Nasrani. Kemudian setelah itu Nabi Isa datang, turun dari langit ke bumi. Dan setelah itu episode orang-orang bumi ini setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa dan pasukan orang-orang Yahudi itu dihabisi oleh pasukan yang dipimpin oleh siapa tadi? Muhammad bin Abdullah. Tapi siapa sebagai siapa? Imam Mahdi. Nah, itu mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani kalahkan, Islam berdiri tegak. Dunia ini tentram, adil. Gereja-gereja dihancurkan, pura-pura dihancurkan oleh Nabi Isa. Keliling sak donya Nabi Isa. Ya sempun numpak apa Allah. Pada saat itu tidak ada pesawat sudah. Semuanya hancur. Nah, sebelum turunnya Dajjal itu sudah ada perang besar, perang dunia ketiga. Apakah sekarang Ukraina melawan Soviet ini merupakan cikal bakal dari perang dunia ketiga? Kemudian dunia ini hancur oleh peperangan dan peluru-peluru, wallahu a'lam. Yang jelas cerita dari Al-Mahdi itu sekarang tidak diketahui. Sekarang tidak diketahui. Belum ada orang yang pas dan waktunya juga belum pas. Jadi harus ada ini dulu, siapa ini? Nabi Isa turun dulu, kemudian bersamaan dengan itu ada Muhammad bin Abdullah untuk melawan bersama-sama Nabi Isa melawan Dajjal. Dajjalnya saiki durung ono. Ya kan? Terus orang-orang saiki sih ono teknologi. Nanti habis itu teknologi nggak ada. Berperang nanti pakai pedang, pakai tombak seperti dulu lagi. Zaman kerajaan. Pakai pedang, tombak, panah. Nggak ada bedil, bom, tidak ada. Nanti itu begitu. Nah sekarang masih ada. Berarti belum saatnya. Kalau belum saatnya, lalu itu manusia biasa kok. Cuma diberikan kelebihan oleh Allah. Jadi sampai bisa menghabisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tuh, saya turun lahir dia ngomong. Durung waktu nih, ya. Nabi saya durung mudun. Nah, kalau sudah bumi ini tentram karena semua orang baik-baik, bumi ini orang jahat-jahat dihabisi sama Imam Mahdi dan Nabi Isa beserta pasukan-pasukan muslim. Pasukan muslim cuma 70 orang, gak banyak. Tapi bisa menghabisi orang-orang yang berjuta-juta. Itu. Nah, terus ya itu sekedar kisah tentang Imam Mahdi. Nah, setelah ada Imam Mahdi dan Nabi Isa, dunia ini tentram, semuanya beragama Islam, semuanya orang baik, nggak ada orang mencuri, nggak ada orang ini, nggak ada orang jahat, semuanya baik. Nah, berurutan dengan itu bersusulan tanda-tanda kiamat, seperti adanya dukhon, kemudian adanya matahari yang muncul dari barat, yes, sampai hancurnya bumi sama sekali. Kiamat. Ya saya kira ono teknologi, ada sepeda, nanti nggak ada sepeda motor, mobil nggak ada, pesawat nggak ada. Gitu. Yuk. Nah, aja muni uang teman tok. Hukum mencuri ngono. Hukum mencuri. Apa hukum mencuri? Ya dosa. Hasilnya bagaimana? Hasil uangnya misalnya mencuri 5.000, punya temannya sendiri. Ditinggal dibelen di jero tas, ditinggal istirahat misalnya. Terus ambil koncoe diobok-obok. 5.000 itu kalau dimakan itu tidak membawa berkah. Hasil curian tadi ya,
tidak membawa berkah, bahkan membawa penyakit. Karena uang haram itu atau harta haram itu, atau kata Nabi, daging dan darah yang tercampur dengan harta atau rezeki yang haram, maka tempatnya lebih pantas di neraka. Lebih tepatnya di neraka. Artinya apa? Harta yang menjadi daging dimakan kan jadi daging dong, jadi darah jadi daging, kemudian darah dan dagingnya kecampuran ambil barang haram tadi kan, asalnya suci, kemudian kecampuran barang haram. Nah ini karena setan juga, setan itu masuk melalui pori-pori, masuk ke dalam seluruh tubuh kita ini, mengikuti aliran darah. Padahal darah kita ini berputar terus ini kan mandek. Nah setan akhirnya menguasai diri kita. Setan numpai barang sing haraman, darah yang haram itu setan itu tahu. Ya siapa harus ilmu di setan pokoknya. Nah setan mempengaruhi itu, akhirnya nanti orang ini diajak oleh setan untuk selalu berbuat jahat. Jadi artinya kata Nabi tadi, lebih pantas tempatnya di neraka, maka orang ini akan diajak terus oleh setan, dikuasai terus oleh setan untuk diajak berbuat jahat. Akhirnya dosanya semakin banyak, akhirnya imannya menjadi lepas. Kalau sudah lepas, matinya mati su'ul khotimah. Apa su'ul? Su'ul itu jelek, khotim itu akhir. Jadi akhir yang jelek. Mungkin megap, gak mati-mati, mungkin kena stroke bertahun-tahun, ngentekno harta, ngentekno sawah, ngentekno Tegal, ditambah nang ndi gak mari-mari, gak waras-waras. Itu hanya karena mencuri. Jadi bukan hanya teman, punya siapa saja, hukum mencuri adalah berdosa. Hasilnya menjadi haram. Hukum mencuri barang teman. Dari apa doa? Mencuri barang, mencuri uang doa. Mencuri barang, mencuri uang. Barang, misalnya barang ya. Tadi uang kan dimakan ya biasanya ya. Ya enggak lah, uang ya gak dimakan. Ya dibeli no jajan ya. Kalau barang misalnya ono kalkulatornya konco, utawa ono HP ini konco, diambil, dipakai tok, nggak dijual. Lek dijual kan duit enggak dimakan ya, lo ya dimakan duit. Enggak, ya barangnya dipakai, maka selama dia mengambil barang itu berarti dia kena haram terus, kena dosa terus. Selama dia pakai barang itu dia dosa. Ambil sandal, ambil sepatu, ambil opone konco, ambil pulpen, selama dia pakai dia terus kena dosa. Itu. Jadi jangan main-main, jangankan mencuri, meminjam tanpa izin. Niatnya minjamnya, wis iki sandal koncoku. Nah, apa tahu nyontone ya? Sandal konco, misalnya Vanu, sandalnya didelen di kono. Kemudian kate guyon pelayan ambek kancane ana kene. Sandale dhewe gak dijupuk, terus gawe sandale kancane sing ana kene. Ini pinjam loh ya, pinjam, tidak mencuri. Kemudian kok sandale kancane pedhot. Kancane gak terima. Harus diganti persis seperti itu. Aku biyen tuku nang DTC Surabaya. Iki kene gak ono. Pengen kudu nukokno sandal persis kaya iku nang DTC kono. Atau masih gak nang DTC, pokoknya sandal iku persis kaya iku. Itu jahat, pinjam-pinjam. Jangankan mencuri, pinjam saja hukumnya seperti itu. Jadi semuanya harus pamit. Enggak boleh ya. Kita
Sampean ojo sampai memakai barang sama teman tanpa pamit, apalagi mencuri. Pinjam tok tanpa pamit itu hukumnya ghosab. Terus seandainya barang itu rusak, pemiliknya marah, maka kamu kena dosa. Dan wajib mengganti persis seperti yang diminta oleh pemilik itu. Itu ya. Jadi kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.